nangis kayak nyesek gitu loh, kayak ternyata pengkhianatan itu ada cerita-cerita pengkhianatan itu terjadi di gue juga. Aku takut anak-anak aku itu kayak memegang beban untuk memilih gitu. Kayak baba atau mama ditipu di pekerjaan, dihianatin sama karyawan sendiri, diguna-guna sama orang yang kerja sama dia, pernah juga semua hampir semua tuh. Jadi mama tuh udah ngelewatin. Jadi kalau aku cerita tuh kayak apaan sih lo? Nanti kan itu gua banget soalnya. itu Apaan iya. sih? Ini aku tuh banyak ngelihat mama di Bunda Maya gitu. Pernah lewatin nggak masa fase-fase diremehin orang? Ya itu sering banget pas awal-awal aku jadi MUA. Itu motivasi nomor satu aku tuh selalu mama. Selalu kayak, ini mama nih, ngeremehin lagi. Kita lihat gitu. Dulu aku gemuk. Aku diremehin. Berarti sekarang MUP udah 4 tahun ya? 4 tahun. Gitu. Dan duitnya hilang. I bet you'd stick your head in fire. Maybe while you're too stupid to realize you got a demon stick it, holiness and got me a live one. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Bintang tamu aku kali ini adalah seorang yang sangat cantik, beauty influencer yang sukses membangun pengaruh besar di industri beauty dan digital. Tapi di balik semua itu, kehidupan percintaannya belum se-beauty karirnya. Gue baca lo ya. Tasya Farasya, selamat datang. Thank you Bunda. Ini ya pertama kali aku melihat dia langsung wow, dia ini kemana-mana selalu siap dengan makeup yang cantik, kostum dan rambutnya yang selalu chic ya. Emang tiap hari gitu ya? Tergantung, kan ini mau ketemu Bunda, harus yang cantik dong. Padahal gue aja nyantai. Tapi emang tiap hari emang lo harus, tapi emang lo karena kerjaan aku bisnisnya makeup, beauty betul. Sih ya? Jadi aku kayak nggak kemana-mana pun kerjaannya kan ya dandan gitu. Malahan kalau lagi free time, aku nggak pernah ini sama sekali. Nggak tampil jadinya gitu, sesantai mungkin. Paling pakai legging cut bra sama kaos gitu. Tapi rambut urai, udah nggak makeup nggak apa, paling lip tint gitu dikit udah, gitu. Wow, cantik banget, masya Allah. Nah netizen lihat ya, Tasya sekarang kan makin glowing, sangat kuat nih. Aku nggak tahu sangat kuat atau kelihatan kuat, aku nggak ngerti. Pertanyaannya kan, kamu kan baru mengalami proses perpisahan ya. Kalau malam suka nangis sendirian nggak? Iya. Masih. Tapi udah lewat fasenya, untungnya. Tapi baru banget lewat. Tadinya kayak nangis sendiri tuh ada banget. Tapi aku nggak kayak nangisin karena kenapa atau? Iya, kayak nangisnya tuh bukan karena ini terjadi. Aku bersyukur ini terjadi ya, karena semua apa yang terjadi kan karena Allah ya. Berarti ini yang terbaik buat aku gitu. Tapi nangis aja gitu, kayak nangis kayak nyesek gitu loh, kayak ternyata pengkhianatan itu ada cerita-cerita pengkhianatan itu terjadi di gue juga gitu. Jadi lu masih bertanya berarti? Bertanya. Kenapa kok pengkhianatan ini terjadi pada diri gue gitu kan? Iya, kenapa lo orang yang gue percaya itu 14 tahun bersama ini melakukan itu gitu. Ya namanya juga, kalau itu nggak ada istilah orang yang bisa mengkhianati kamu adalah orang terdekatmu kan gitu. Biasanya kadang-kadang iya, gitu bener. kan. Itu kan berarti kan itu kata-kata yang memang bener adanya gitu kan. Jadi kadang tuh aku ngebayanginnya kayak Bunda tahu Kris Jenner. Nah, dia kan dulu sama Bruce Jenner. Terus tiba-tiba Bruce Jenner-nya tuh jadi perempuan. Bruce Jenner-nya tuh hilang. Itu yang aku rasain tuh kayak gitu. Kayak sekarang adanya Caitlyn. Bruce Jenner tuh nggak ada. Orang yang aku bayangin itu ternyata tuh nggak ada gitu. Itu cuma imajinasi aku. Ini aslinya tuh dia seperti ini gitu. Oke, kalau gitu apa sih pelajaran dari ini, langsung lompat aja ya. Pelajarannya apa nih? Kalau misalnya kamu boleh memetik sebuah pelajaran ini ya. Oh, berarti aku nggak boleh gini nih kayaknya. Berarti aku harus lebih mempercayai diri sendiri dibanding orang lain, dan harus lebih menyayangi diri sendiri dibanding orang lain, dan jangan over expectation ke orang lain gitu. Bener, kayaknya itu teguran dari Allah, kayak ini lo udah berlebihan nih. Ingat ya, Tuhan yang Maha Esa yang akan membantu kamu tuh Allah gitu loh. Jadi kayak stop terlalu cinta sama duniawi ini gitu. Kayaknya kan, masa kan kayak
suami kan duniawi gitu kan. Jadi stop terlalu mencintai sesuatu gitu yang sampai melebihi cinta kita kepada Pada Allah. Tuhan ya. Gitu. Emang sebutin apa sih dulu? Wah, aku bucin banget. Aku naksir dari SD, Bunda. Hmm. Ya, aku naksir dari SD. Terus aku akhirnya bisa kenalan sama dia itu pas aku awal masuk kuliah dari umur 19 tahun. Sampai sekarang tuh umur 33 tahun. Jadi aku udah kenal dia dari aku umur 19 tahun sampai umur 33 tahun. Dan nggak pernah kayak Ada orang lain lah ya. Jadi lagi. duniamu hanya dia Hanya dan dia dan Tuhan dia. nggak ada lah ya. Pokoknya ada, tapi Tapi maksudnya bukan nomor satunya, iya kan? kalau bisa dibilang kayak yang paling dipercaya dia. Gitu Padahal loh. harusnya kita, ya Allah jagain ya. Jagain, kan harusnya begitu kan. Tapi ini malah jadi kayak pokoknya apa-apa kalau ada keluhan apa langsung dia nyaris jadi terbagi dua nih antara siapa yang harus diagungkan pertama gitu. Jadi udah tahu berarti maksudnya Tuhan apa ya? Udah tahu. Tidak boleh menghamba kepada makhluk gitu kan? Betul. Oke. Baik, apa turning point yang akhirnya bikin Tasya sadar nih kalau ternyata hidup tetap jalan walaupun pernikahan selesai? Turning point-nya pada saat aku ternyata emang benar hidup ya berjalan gitu. Jadi karena aku menjalani hidup ini, aku memilih untuk tetap berjalan, aku memilih tetap maju, aku memilih tetap bekerja, aku tetap melanjutkan aktivitas aku sehari-hari, tetap ngurusin anak aku. Ternyata setelah aku flashback, turning point-nya, oh iya, life goes on gitu. Ada lo atau nggak ada lo, hidup gue tetap berjalan. Harus berjalan dan tetap berjalan ternyata gitu. Tinggal pilihan kita aja, mau berbaring terus, nangis-nangisan nggak jelas, atau mau move on dan berharap jadi kayak Bunda Maya Apa ke gue? depannya. Apa gua? Jadi inspirasi semua orang ya kan gitu. Jadi ternyata pas udah dijalanin, oh ya nih tetap berjalan kok hidup. Ternyata matahari masih terbit gitu. Selama matahari masih terbit dari timur sih fine-fine aja lah ya. Iya, selama itu masih fine-fine aja ternyata gitu. Dan ini guys, Tasya itu kalau kemana-mana harus dengan 9 orang. Bayangkan saja itu Aduh. dia. Itu Iya. adalah penggembira pada saat itu Tim 9 Hore. orang itu tim Hore itu udah ada sebelum bersama suami enggak. atau saat perpisahan? Dari tahun 2019. Tim Hore itu sudah terbentuk. Jadi tim Hore udah tim aku tuh udah kayak mengenal aku dari tahun 2019 sampai 2026 ini. Kita setiap hari tuh aku malah lebih sering ketemu tim aku kali dibanding suami aku. Karena kita berdua kerja bareng terus dan mereka harus tahu mood juga kan. Kayak kalau kerja kita harus tahu mood yang lagi baik atau enggak kayak gitu. Jadi setiap aku lagi down mereka yang nyaksiin. Aku lagi happy mereka yang lihat. Aku liburan mereka ikut kayak gitu. Jadi Bahkan sampai diajak paling jauh kemana tuh tim? Eropa tinggal belum ke Kutub Utara aja kayaknya. Lo mau pindah lo, tim Tasya nih. Pokoknya kemana-mana kita masih bareng. Soalnya kebalikan sama gua, kalau gua enggak, lo nggak usah ikut. Gue sendiri. Oh gitu ya. Makanya lo nggak mau pindah lo. Nggak bisa hilang aku kalau sendirian. Iya. Iya, udah kebiasa ada tim Hore soalnya. Itu dari dulu apa gimana? Iya dari tahun 2019 itu. Padahal sebelum tahun 2019 aku kan mulai jadi influencer itu kan tahun 2017. Nah itu aku apa-apa sendiri semuanya. Bikin video sendiri, setup kamera sendiri, ngedit sendiri. Terus aku diajak ke New York Fashion Week, ya udah sendiri, berangkatnya sendiri. Terus masih kayak mandiri banget gitu. Tapi semenjak ada tim Hore kayak nggak tahu ya jadi Mangkis-mangkisnya hilang lah kan, beban-bebannya makin beban terbantu lepas ya. gitu kayak jadi kok manja ya gue gitu. Kok jadi kayak ya udah punya kayak jadi aku anggap keluarga, kayak anak-anak aku sendiri aja gitu. Oke. Jadi lama-lama ya udah kehilangan kemandirian. Agak Gak apa-apa kehilangan selama kita kemandirian. masih bisa bawa mereka, why not gitu kan? Iya gitu. Ya. Tergantung kan dapat suami kayak gimana. Kalau suami gua kan nggak bawa dayang-dayang ya. Jadi lo mesti cari suami nanti yang boleh membawa dayang-dayang. Kalau perlu bayarin semuanya. Ya nggak sih? Nah itu amin. Amin. Oke, lo trauma nggak dengan perceraian kemarin? Enggak, jujur aneh. Enggak. Aku nggak ada trauma, aku nggak ada yang tiba-tiba jadi kayak oke gue nggak percaya orang kayak gitu tuh nggak ada trauma sama sekali karena menurut aku menjadi baik, aku royal, aku loyal dan aku sayang sama orang itu bukan salah aku.
tapi salah yang nerima. Tergantung dia nerimanya kayak gimana. Karena kita bisa baik ke semua orang, tapi di perceive-nya beda sama orang itu ya kan Bunda. Kayak ada orang yang emang baik, kalau kita baikin dia baik sama kita. Ada yang kita baikin dia manfaatin kita. Dan yang salah bukan kita yang baiknya, tapi yang salah adalah siapa yang menerimanya. Jadi nggak ada trauma sama sekali di diri aku. Gitu. Tapi udah makin pinter gak? Aku kalau misalnya ke depan aku akan mencari orang yang tidak toksik lah ibaratnya gitu. Iya, iya pastinya iya sih. Kan Tapi berarti lo ada sisi polosnya nih. polos banget. Ya Orang kan? sampai sekarang nggak ngerasa suami aku toksik. Mantan suami aku tuh. Ya maksudnya kan kamu orangnya gampang memberi gitu loh. Iya. Diminta 1 miliar dikasih, diminta 2 Iya. miliar dikasih, kan artinya ada polosnya dong. Ada polosnya. Kan kalau orang nggak polos kan ini buat apa ya? Iya sih. Ada ininya nggak? Bisnis plan-nya atau apa ada buat apa Nah nih ya itu kan? aku nggak ada tuh kayak gitu. Udah ada pelajarannya nggak di situ? Ada pelajarannya sekarang. Sekarang jadi kayak dengan terpaksa aku harus melakukan itu gitu. Karena memang ternyata nggak semua orang Baik kamu. sebaik yang aku Pikirkan, bayangkan, aku iya. pikirkan. Jadi kayak ternyata simbiosis mutualisme atau kayak hubungan timbal balik tuh belum tentu dari orang yang sama. Misalnya Bunda baik sama aku, belum tentu kebaikan Bunda ke aku itu dibalas sama aku. Betul. Tapi dibalas sama orang lain Betul, gitu. emang iya sih. Iya kan? Iya. Gitu. Oke. Ketakutan terbesar Tasya sebagai ibu pasca perceraian. Yang akan paling menyakitkan buat kamu atau anak-anak? Ketakutannya apa? Ketakutannya aku takut anak-anak aku itu kayak memegang beban untuk memilih gitu. Kayak baba atau mama gitu. Gak boleh dong disuruh pilih. Nah itu aku takutnya dia merasa seperti itu keadaannya. Tapi sebenarnya sejauh ini kalau untuk co-parenting kita bagus gitu. Jadi kayak tapi aku ngelihat anak aku yang umur 6 tahun tuh udah mulai ngerasa ada kebingungan gitu loh kayak kenapa sih mama sama baba sekarang kok nggak sekamar kayak gitu. Anak-anak belum tahu. Anak-anak nggak Masih kecil soalnya ya. masih kecil, yang satu umur 3 tahun, yang satu baru aku kasih tahu kemarin. Tapi dia masih kayak berpisah itu apa kayak gitu. Pisah itu apa mama kayak gitu. Pisah itu udah nggak bareng lagi. Jadi pisah itu sekarang mama sama baba seperti teman. Aku jelasinnya kayak gitu kan. Oh iya. Terus kenapa nggak bobonya bareng kayak gitu? Karena kalau temenan nggak boleh bobo bareng gitu. Terus dia jadi masih kayak suka kayak nanya-nanya, Mama, Ayang kan dipanggil Ayang ya, anak aku. Ayang boleh nggak kalau nginep di rumah neneknya yang satunya? Boleh dong, emang kamu mau nginep? Iya, Ayang diminta nginep, yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku takutnya dia tuh memegang beban untuk menjaga perasaan orang lain gitu loh. Itu yang aku takutin tuh itu. Tapi kalau yang umur 3 tahun masih bener-bener pure nggak ngerti apa-apa. Jadi kayak lebih menenangkan sih umur 3 tahun. Berarti fokusnya ke anak yang paling gede Yang ya. paling gede. Karena Bener-bener supaya mentalnya nggak umbang-ambing gitu. Tapi kan kalian co-parentingnya kan tetap berjalan kan? Tetap berjalan. Sebenarnya nggak ada masalah sih selama bapak yang bisa kasih sayang full, ibunya juga bisa kasih sayang full, dan Yes. kalian sama-sama mendidik bareng. Aku rasa sih nggak ada masalah. Iya, ya. aku bahkan kemarin aku sengaja kayak yaudah kita anterin bareng deh gitu biar Ayang nih ngelihat mama sama babanya barengan gitu. Dan itu tuh dia seneng banget, bener-bener seneng banget. Kayak kelihatan ini Ayang yang kita kenal dulu gitu, ngerti gak sih? Kayak ngelihat mama babanya berdua, terus yang jadi kayak manja banget, jadi kayak happy-nya tuh over happy gitu, kayak kita perhatiin, oh iya ya berarti mungkin ini harus dijadiin kayak suatu jadwal khusus gitu kali ya, ngelihat mama babanya tuh bareng nemenin anaknya gitu. Nggak bisa cuma sekedar, oh iya hari ini sama mama, besok sama baba gitu, nggak bisa kayak gitu. Iya, Lagi oke. dicoba. Jadi ketakutannya cuma itu aja ya? Iya, ketakutannya beban Memilih. menjaga perasaan. Oh, jaga perasaan. Jaga perasaan. Kayak dia tuh kelihatan banget ngejaga perasaan mamanya dan babanya dan nenek-neneknya gitu. Kelihatan banget menjaga, ada yang dipendam gitu. Tapi aku pantau sama aku pakai psikolog anak juga. Jadi kayak udah kamu kasih ke Iya. psikolog anak berarti Iya. ya. Bagus kalau gitu. Tapi pernah nggak kemarin ini ngerasa, biasanya nih kalau orang-orang yang berpisah tuh, termasuk gue, selalu ada ngerasa feeling guilty ke anak gitu, bahwa tidak bisa memberikan sebuah pernikahan yang sempurna gitu. Nah waktu aku memutuskan untuk berpisah, aku sama sekali nggak kepikiran feeling guilty ke anak karena aku pribadi dari keluarga, dari orang tua yang nggak ada ayahnya juga gitu kan. Jadi aku kayak penuh dengan emosi yang membara, terus kayak nyokap gue bisa, gue juga bisa gitu. Kayak jadi waktu itu aku nggak kepikiran yang sampai
wah nanti anak-anak gimana, yang kayak enggak, gue independent woman, gue bisa. Jadi nyokap gue bisa, gue pasti bisa juga. Anak-anak tenang sama gue kayak gitu. Jadi kayak penuh dengan apa ya, kayak ketegasan yang membara gitu waktu itu. Langsung alpha female-nya keluar. Alpha female-nya keluar. Bisa nih. Bisa pokoknya gitu. Oke. Sebagai ibu nih ya, apa yang paling Tasya jaga supaya anak-anak nggak ikut nyimpen luka dari masalah orang tuanya? Kalau tadi kan takut nih ngeliat anak, oh ini kayaknya jaga perasaan nih. Ya kan? Sebagai ibu, apa yang dilakukan ke anak-anak? Iya, itu aku lakukan. Aku berusaha co-parenting sama orang yang sebenarnya aku udah nggak pengen lagi ketemu. Hebat loh itu, bisa menyingkirkan ego itu. Iya, jadi kayak kita sampingkan egonya, terus aku anggap dia kayak yaudah, oke, move on dari permasalahan kita. Anggap kita nih dua orang yang baru berkenalan aja dan menjaga si kecil ini gitu. Gitu. Yang penting sosoknya hadir dan Udah berapa lama kau parenting bareng? ini bulan ke-8. Oh, wow. Wow Baru juga 8 loh. bulan. Baru 8 bulan. Semoga bisa lanjut terus kayak gitu. Nah kalau Ibu Ala nih, apakah ngelihat Tasya mengalami ini sebagai seorang ibu sedih gak sih? Pasti sedih lah ya. Sedih sih enggak kayaknya, tapi lebih ke marah ya. Oh. Marah dan shock sih gitu, karena mama tuh nganggep dia juga salah satu apa tuh namanya, mantu ya, mantu yang paling baik nih ceritanya gitu. Jadi shocknya tuh ada gitu. Karena Nggak mama juga nyangka terlibat ternyata kan ya. dalam dalam kasus ini, mama juga terlibat gitu kan. Jadi kayak lebih ke shock sama kecewa gitu, bukan sedih. Mama tuh jarang banget sedih. Mama tuh benar-benar kayak Mama tuh orang kuat lah ya. orang kuat. Dia orang kuat banget. Terus dia pernah ngasih aku wejangan kayak gini. Gue ditinggal mati anak udah, ditinggal mati bapak udah, ditinggal mati ibu udah, ditinggal mati suami udah, ditinggal cerai suami udah. Gue bisa lewatin itu. Kalau gue bisa, pasti lo bisa kayak gitu. Dan nggak ada cobaan yang dikasih sama Allah kalau lo tuh nggak mampu. Ya. Aku langsung kayak dep gitu, kayak iya benar juga mama. Mama udah ngelewatin yang lebih parah lagi semuanya. Parah sih itu Iya. udah ujian kehilangan yang paling tingkat tinggi Iya. sih ya. Kehilangan anak meninggal, suami meninggal, ayah ibu meninggal di usia muda, mama. Terus habis itu perceraian juga udah pernah kayak gitu. Jadi kayak mama ngasih ke akunya tuh lebih kayak jangan dirasa-rasa, jangan terpurukkan, jangan memperterpurukkan diri kamu sendiri gitu. Jangan menjatuhkan diri kamu ke kayak lubang yang kotor dan berair yang keruh ini. Jangan buang-buang energi untuk itulah Iya, ibaratnya kayak gitu kan ya. Jadi waktu aku cerai juga mama tuh bilang kayak gitu ke mantan suami aku. Jangan kamu kasih anak saya air yang keruh kayak gitu. Airnya sudah keruh, biarin aja udah kalian berpisah gitu. Daripada kalian bersama di air yang keruh ini gitu. Interesting tuh ibunya ya. Mama tuh orang kuat loh. Kuat banget. Anaknya makanya ujiannya juga kuat nih. Wow. Iya. Hebat loh, untuk kehilangan apapun tuh gak semuanya bisa melewati dengan mudah ya. Dan mama tuh melewatinya dengan kayak ya udah gitu. Udah baja banget mama tuh. Bukan udah lagi baja. tuh, lihat atasnya baja ada apa ya? Iya, Di apa atas ya? baja ada lagi, itu sih dia udah wow banget sih itu. Udah, gue sih nyembah ya, maksudnya ibaratnya wah angkat topi sih gitu. Iya, makanya aku langsung panutan aku ya mama kayak ya Bu Ala bisa, Bu Tasya harus bisa aja itu. Bener. Oke, ini kan cerita ibu kamu ini kan menarik banget nih. Menarik banget. Menarik. sih. Ada lagi nggak sih ujian yang kira-kira bisa disampaikan ke netizen nih? Ujian. Menarik banget nih karena nggak semua. Nah makanya guys, kalau kalian terpuruk jatuh nih, Ibu Ala udah lewatin ditinggal suami, ditinggal anak, ditinggal apalagi ditinggal meninggal loh ya. Ditinggal meninggal sama ayah, orang tua ibu. ya kan. Iya. Kalau family kakak beradik sudah ada yang meninggal belum? Udah Udah juga. Udah juga. Tuh. Terus juga ditipu di pekerjaan, dihianatin sama karyawan sendiri, diguna-guna sama orang yang kerja sama dia, pernah juga semua, hampir semua tuh. Jadi mama tuh udah ngelewatin. Jadi kalau aku cerita tuh kayak Apaan sih lo? nanti kan Itu gua banget soalnya. itu Apaan iya. sih? Aku tuh kadang ngelihat kayak banyak kesamaan mama sama aku nggak kenal Bunda Maya secara langsung gitu, cuman kayak sekilas tuh aku tuh melihat kayak ini sama nih cewek kuat ini, dua orang ini aku tuh banyak ngelihat mama di Bunda Maya gitu loh, karena kayak kuatnya tuh kayak iya ini persis
persis kayak ngeliat mama gitu. Dengan apa namanya, mental bajanya itu gitu. Makanya ada lagi nggak cerita-cerita menarik yang kita bisa share tentang nyokap nih, yang perempuan banget, yang Tasya bener-bener, wah ini nyokap hebat nih masalah ini nih. Mama tuh punya anak 4 cewek semua. Suaminya yang pertama, jadi kakakku 2, suaminya pertama cerai. Abis itu nikah sama papaku. Terus aku umur 2 tahun udah pisah, terus papaku meninggal. Abis itu setelah papaku meninggal, mantan suaminya meninggal. Dan waktu itu umurnya baru kayak, mungkin nikah yang kedua itu baru kayak 20-an gitu. Dan mama udah bikin perusahaan dari umur 14 tahun. Wow. Jadi dari umur 14 tahun udah kerja. Cari uang untuk 4 anak perempuan. Dan alhamdulillahnya 4-4-nya, yang satu meninggal anaknya. Waktu aku SMA, kakakku meninggal. Dan alhamdulillah sisa 3 ini, alhamdulillah anaknya semua perempuannya ya jadi orang lah ya gitu. Dan itu kayak nggak mudah gitu. Aku tuh perhatiin mama tuh ke kantor, tapi masih bisa bagi waktu buat aku mengisi ruang sebagai ayah dan sebagai ibu juga gitu loh, gimana ya. Jadi jemput aku sekolah, habis itu nanti aku dibawa ke kantor. Di kantor tuh ada ruangan kayak kamar gitu, aku ditaruh di situ, aku suruh belajar. Terus nanti mama kerja di kantor, pas mama lagi istirahat, nanti aku ujian sama mama gitu, kayak belajar. Ayo, udah bisa belum? Ayo belajar lagi kayak gitu. Dan kayak mama tuh nggak easy to please gitu loh. Jadi kayak, "Ma, ini aku 98. Kenapa masih bisa 100 kok?" gitu. Wow. Gitu. Jadi emang aku Kenceng dari juga kecil, ya. iya dari kecil udah dibiasain untuk kayak jangan cepet puas jadi orang gitu. Karena ya dia kayak gitu, gimana dia juga nggak cepet puas dengan hidupnya gitu. Hidupnya tuh kayak keras gitu. Dan pekerjaannya juga pekerjaan bukan yang kayak aku kan feminim, pekerjaan wanita. Nyokap kerja apa sih? Mama tuh dulu Perusahaannya? Perusahaannya PT Tifar namanya ada. Jadi dia kayak buat menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri gitu. Oke. Itu pekerjaan laki banget yang kayak Oh, berarti kayak semacam outsourcing gitu dong? outsourcing gitu ya. Jadi kayak pekerjaannya bukan yang kayak eyeshadow Iya, gitu, iya, kan iya. fun. Dia harus mendidik orang-orang karyawan-karyawan untuk dikirim ke luar negeri kan? Iya betul gitu. Jadi kerjanya tuh kerja, aduh Ca, lu mah seru kerjaan lu kerjaan gue tuh kayak kerjaan laki Iya, gitu. iya. Emang yang biasanya di industri itu laki-laki gitu. Terus bisnis properti yang kayak gitu-gitu, yang kayak berat-berat gitu lah mama bisnisnya. Invest di sama om aku gitu yang main belajar, yang aku nggak ngerti lah bisnis apa itu. Pokoknya semua yang dikerjain itu emang laki banget gitu. Makanya anaknya juga dikasih ujiannya kuat ya. Gitu ya. Iya. Iya. Supaya ibaratnya kalau kayak ibunya udah kasih contoh nih ya. Udah kamu udah bisa, oke sekarang kamu yang diuji. Iya gitu. Dan yang hebatnya lagi mama tuh nggak pernah lepas tasbih sama baca-bacaannya dia. Wow. Yang kayak lebih dari 2.000, lebih dari 3.000 kali. Sampai Tiap hari tuh ya? Mungkin sehari 24 jam, tidur 8 jam, zikir 8 jam gitu. Itu kayak kalau udah zikir gitu nggak bisa diganggu. Kayak, jangan ganggu gue belum selesai baca-baca. Tar dulu. Kalau mau ngomong tar dulu. Kayak baca-baca, ngaji, yasin, al-waqiah, al-mulk, Ar-Rahman ya. semua ar-Rahman itu setiap hari. Terus kayak setiap Jumat, yasinan, semua itu kayak itu nggak pernah berhenti dengan segala ibadahnya gitu. Itu jadi contoh banget juga. Aku hafal Yasin cuma gara-gara setiap di mobil waktu dari kecil. Iya, Mama disetelin. ngomong terus Yasin gitu. Jadi kayak Yasin, wal Qur'anil Hakim, inna siratal mustaqim. gitu. Lama-lama anaknya hafal gitu. Itu yang aku salut banget dari mama, itu sih ibadahnya dan juga kayak kekuatannya. Tapi dia juga sisi feminimnya tuh ada gitu. Sisi lucunya masih ada, sisi funnya ada. Dia bisa bawa kayak ujian hidupnya tuh setelah move on jadi lucu gitu. Jadi sebuah hal yang fun gitu. Itu tuh mama banget. Memang dia berarti memang dipilih sama Tuhan jadi wanita kuat. Iya. Dan melahirkan anak-anak yang kuat. Melahirkan anak-anak yang kuat. Iya, yang ujiannya juga harus jadi orang kuat ya. Jadi orang kuat, yes. Kuat sih dia mah, Tasya mah. Oke, ini banyak perempuan takut hidupnya selesai setelah gagal menikah. Tasya, boleh di-share nggak nasihat buat para wanita yang gagal menikah atau gagal dalam pernikahannya, sorry. Gimana ya Bunda ya? Maksudnya kayak kayak hidup orang kan beda-beda. Ada mungkin orang yang menikah dan emang bergantung sama suaminya. Kayak
financially dependent on Lakinya duit lakinya suaminya. gitu kan. Mungkin itu akan lebih berat. Tapi kalau misalnya memang bisa financially independent, itu akan sangat membantu banget sih untuk kita bisa lebih mudah menjalankan perceraian gitu. Jadi saran aku apa ya? Aku mau bilang kayak be financially independent kayak gitu. Tapi nggak semua orang juga bisa karena ada orang yang memang udah ngededicate waktunya sebagai ibu rumah tangga yang baik gitu kan, atau nggak tahu gimana ceritanya bercerai sampai dia akhirnya kehilangan pekerjaannya ibu rumah tangganya itu, tapi juga nggak ada pekerjaan lain untuk dia. Aku nggak tahu, semoga bisa diberikan kekuatan, karena pasti kalau misalnya dia dikasih cobaan itu dia berarti mampu gitu. Saran aku paling apa ya jangan menyerah aja sih gitu, karena cobaan itu datang sesuai kemampuan masing-masing orang gitu. Nah, oke. Tadi kan saran untuk mereka secara finansial harus mandiri lah ya, berdikari di kaki sendiri ya. Walaupun mereka punya suami, tapi mereka juga harus mandiri. Misalnya bisa kerja di rumah lah ya. Kan sekarang bisnis online banyak kerja di rumah ya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, seorang Tasya pesannya nih, memulai sesuatu bisnis online nih atau yang kerja dari rumah, pesannya apa sih buat mereka-mereka? Apa ya pesannya? Pesannya harus pertama konsisten, harus yang rapi, harus yang sabar, harus rapih dan sesuai dengan passionnya. Karena kalau dikerjain nggak pakai passion, persaingan udah ketat banget gitu. Dan yang bertahan itu adalah yang pakai passion dan juga yang selalu konsisten. Yang konsisten itu nomor satu. Konsisten tuh bisa mengalahkan kecerdasan kalau menurut aku. Kayak ada orang yang pinter tapi nggak konsisten, ada orang yang konsisten tapi nggak sepinter orang yang tadi. Yang lebih sukses tuh yang konsisten gitu. Oh, jadi kayak Jadi ibarat consistency sekolah, is the key, gitu. orang pinter, IQ tinggi tapi nggak pernah belajar juga nggak mungkin Akan naik kalah kelas. sama yang konsisten, sama yang rajin belajar gitu ya. Menurut aku itu nomor satu. Karena aku dulu juga ngerasa aku bisa jadi sukses karena konsisten, bukan karena aku paling jago banget nih make upnya kayak apa gitu, enggak ya. Tapi kayak aku konsisten dan jadi sama pastinya takdir Allah juga gitu. Jadi mulai melakukan sesuatu yang disukain, misalnya kalau kamu suka ngulek sambel, ya udah kau jual sambel dong. Iya Ya gitu. kan? Ibaratnya gitu kan ya. Ibaratnya gitu. Kan kamu kan suka make up ya kan? Iya. Jualan make up, Jualan ya kan? make up. Ntar lagi mau jualan hal-hal skincare baby kan, MOP Iya, kan. MOP, iya. Kenapa sampai tertarik mau ke arah baby tuh? Enggak, skincare yang bisa dipakai dari baby sampai Oh, dewasa. dari baby sampai gitu. dewasa. Baby itu umur dari newborn atau? Kalau bisa sampai dari newborn itu target kita, tapi kalau enggak ya dari usia 7 tahun ke atas gitu. Itu bukan skincare dari 11 tahun ya, kebanyakan ya. Kayak gue juga 11 sih. 11 bisa, 7 bisa ya. Tergantung. Tapi yang baby yang 0 bulan nggak kepengen bikin. Bisa ya, terima kasih inspirasinya Bu. Nanti kita bikin juga. Iya kan? Iya benar-benar. Bisa jadi kita bikin yang untuk baby juga gitu. Karena kan yang jarang banget, tapi ya udah ada, tapi yang spesifikasinya untuk yang misalnya buat apa aku nggak ngerti, aku belum ngulik sana sih. Tapi Bunda, aku penasaran kalau saran dari Bunda sendiri gimana? Misalnya kayak nggak semua orang kan financially independent. Gitu. Iya. Kalau menurut Bunda sendiri gimana? Kayak orang yang pernikahannya tuh gagal, tapi dia nggak independen secara finansial, tapi udah takdir nih dia bercerai gitu. Ya, kadang-kadang kita yang ngeblok sendiri untuk nggak bisa mandiri karena aku punya anak, aku nggak bisa kerja. Dari dia ngomong aku nggak bisa kerja itu berarti sudah ngeblok dirinya Udah sendiri ngeblok kan. dirinya sendiri. Harusnya kan aku punya anak, aku harus hidupin anak, gimana caranya nih? Iya. Nah, otak harus dipakai untuk berpikir kan. Dalam kitab aja kita wahai orang yang berpikir gitu kan. Iya. Pikir dong gimana caranya Gimana? survive itu kan. Iya. Harus survival mode ya, memang kita Harus emang survival mode gitu Iya, kan. Gimana harus. cara yang hidupin anak. Emang kita harus begini terus kan. Enggak kan? emang sekeras itu berarti ya. Ya, misalnya dia tadi suka ngulek sambel, kan paling simpel. Kita semua Iya. kan ibu-ibu di rumah pasti bisa nyambel lah ya. Iya. Ya jual sambel kayak ke tetangga, kemana pun, beli dong nih buat anak gue gitu. Iya. Bisa kan gitu. Iya. Dan itu kalau misalnya kita udah berusaha, pasti Allah kayak akan membuka jalan gitu. Yes, kalau udah berusaha. Tapi biasanya ada yang begini nih, udah dikasih, misalnya dia jualan jamu gitu ya, terus tiba-tiba, aduh tapi untungnya dikit banget ya. Nah itu loh. Males untungnya dikit banget. Nah kata-kata males itu yang membuat orang jadi nggak konsisten kan. Iya, betul. Gitu. Betul. Emang lu princess apa yang duitnya ada terus kan enggak gitu kan. Benar. Jadi nggak ada alasan untuk orang yang financially
nggak independen sama yang financially independent untuk terpuruk gitu ya dalam perceraian. Terpuruk perceraian itu manusiawi seminggu sampai Manusiawi seminggu. Manusiawi dong. Iya, manusiawi seminggu Manusia sampai seminggu sampai ya kalau misalnya terlalu parah mungkin maksimal 6 bulan lah. 6 bulan ya. Abis Iya. itu udah bangun. Udah bangun, jangan makin gila gitu kan. Benar. Jangan Kita diikutin. Jangan diikutin. Jadi Benar. kalau tiba-tiba 6 bulan kayak kita kehilangan meninggal juga pasti manusiawi, kita kehilangan 6 Iya. bulan tuh pasti kayak masih gampang lah ya gitu. Iya. Tapi kan jangan sampai itu membuat menjadi kita makin jatuh gitu kan. Nah kita harus bisa meningkatkan value kita tuh. Misalnya menambah, kita belajar apa kayak ya kan. Tanya ke orang, kamu bisa sukses karena apa? Kamu bisa sukses karena apa? Pasti kan Tasya juga karena ngeliat ibunya yang udah Iya. punya perusahaan dari kecil. Tasya juga Betul. terpacu kan pasti Terpacu. Kok jadi host ya nanya gue ya? Nggak, aku penasaran. Aku penasaran karena kadang aku suka kayak misalnya kayak gitu tadi pertanyaan kita gitu. Mungkin nanti ada yang baca terus yang denger terus nanti kayak komentar kayak ya enak lah karena kita mungkin dari awalnya itu udah ada tabungan finansial. Enggak. Gitu. Enggak Gitu ya. Enggak. Kalau tabungan finansial tuh enggak, karena tapi dari kecil memang aku udah terbiasa kerja dari kecil jadi model anak-anak kecil. Sama, Jadi udah dapat duit, iya. beli parfum sendiri, naktir di usia 14 tahun udah bisa naktir teman-teman, beliin ulang tahun ya kan. Jadi memang dari kecil emang seneng duit aja gitu. Emang demen duit sama Demen aku duit juga, aja, bisa iya. kerja, seneng duit ya, seneng kerja gitu loh. Iya. Nah itu yang kadang-kadang banyak perempuan-perempuan tuh yang merasa bahwa aku nggak bisa, aku nggak ngerti gimana cara kerja. Lah kalau gimana cara nafas tuh bisa, masa cara kerja nggak bisa sih ya kan? Jadi emang harus Dia dipaksa. bingung mau dimulai dari mana karena nggak ada ilmunya gitu kan. Ya, cari ilmunya, nanya ke orang-orang yang lebih sukses. Kamu bisa sukses gimana sih ya kan? Caranya gimana sih? Oh kamu mulainya begini. Kan semakin kita bertanya pada orang yang pintar, kita makin ikut pintar. Gitu kan. Gitu ya. Iya, soalnya aku penasaran pasti akan ada yang komen, ya iyalah enak karena dari awalnya udah emang dari background yang baik gitu kan. Kalau kita kan susah karena background kita juga nggak ada keluarga yang bisa membantu atau apa gitu kan. Dari kamu berpikir susah saja, itu sudah ngeblok pikiran kamu, udah mengeblok alam semesta untuk kamu tidak bisa maju. Jadi jangan berpikir kayak orang rumput tetangga itu selalu lebih indah gitu ya. Iya. Aku Tapi malah lebih indahkan seneng rumput kayak kita. nyokap Mama Ala tuh. Ibu Ala tuh kan, gue aja bisa, masa lo gak bisa sih? Gitu. Iya, Nah, iya. itu yang harus sering-sering dicamin bahwa, ayo kita bisa gitu kan. Iya benar. Sekalipun kayaknya sulit tapi bisa Iya, duluan. benar. Perkara gimana caranya belakangan, ntar aja. Yang penting kamu bisa dulu gitu loh. Iya, itu aku juga mindset aku kayak gitu sih waktu awal jadi beauty content creator tuh malah marah banget kayak Kenapa? aku kan dulu sebelum jadi beauty content creator aku MUA. Terus mama kan kayak maksudnya kayak orang sukses gitu ya. Lu ngapain sih make-upin orang? Ya. Kayak gitu. Berapa sih lo paling dibayarnya? Pulang. Udah sih gue kasih duit lu kayak gitu. Enggak, aku nggak mau, mau kerja. Aku kan koas kedokteran gigi. Jadi weekend aku jadi MUA. Terus Senin sampai Jumat tuh aku koas gitu. Nah setiap Sabtu Minggu aku tuh gak ada di rumah karena aku make upin pengantin kayak gitu. Terus atau jadi model katalog. Jadi aku tuh kayak nggak mau kayak udah umur 21, 22 masih bergantung dengan kartu kredit dan ATM dari Bu Ala ini iya, terus iya. nih. Aku udah muak nih, udah bosen gitu, udah iri ngeliat teman-teman aku yang lain yang udah berkarir. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi MUA tuh biar aku bisa punya uang sendiri dari nol gitu. Tuh, punya uang sendiri dari nol, camkan, jangan bilang nggak bisa gitu. Iya, walaupun nanti pasti ada aja yang kayak, iya iyalah Tasya enak kan dimodalin. Tapi sebenarnya enggak, aku nggak dimodalin, aku bener-bener kayak nyari modal sendiri nih. Gue tuh dulu malah diamuk sama nyokap gue. Lagi make upin klien ditelepon, pulang loh, kayak gitu. Itu biasanya adalah omongan orang-orang yang apa ya, suka malas mikir itu loh. Ya nggak sih? Iya. Kayak dia kan berarti orang-orang nggak punya percaya diri tuh. Mau gitu ya. Karena dia malas mikir kan gimana kalau kita kan dia bisa, masa gue nggak bisa Masa sih? gua nggak bisa, iya. Ini orang bisa jadi konglomerat, gimana caranya gue jadi jadi kayak konglomerat ya gitu Iya. loh. Kita mesti terpacu untuk Pola menjadi pikirnya ke kesana. sana harusnya, bukan malah kayak halah. Alah dia kan soalnya udah kayak dari lahir. Udah kayak gitu. dari lahir, udah kayak 7 turunan. Biasanya tuh komentarnya kayak gitu. Banyak kok orang-orang yang orang miskin yang kemudian jadi kaya, bahkan banyak orang yang misalnya ada beberapa pengusaha Indonesia yang kita udah tahu lah yang nggak usah disebutin ya, dia cuma lulusan SMP kayaknya, tapi sekarang bisa merajai Indonesia dan jadi salah satu orang terkuat Indonesia lah. Di Indonesia benar. Padahal cuma lulusannya apa?
Dan backgroundnya awalnya dari supir. supir, Ya kan? tiba-tiba sekarang Sekarang jadi orang yang hampir kuat lah di Indonesia gitu. Iya, Jadi nggak bisa, nggak ada alasan bahwa kalian awal dari nol tuh dia ada modal, nggak ada. benar-benar. Itu jawabannya ya. Karena aku kayak pasti, aku yakin ada yang komen kayak gitu. Iya iya. Jawabannya ini, guys. Tapi nggak boleh disebut namanya, pengusaha siapa? Oke. Oke. Pernah ngerasa atau pernah lewatin nggak masa fase-fase diremehin orang? Ya itu sering banget pas awal-awal aku jadi MUA. Dan nyokap sendiri yang Dan remehin. nyokap Ngapain sih sendiri. lo gitu ya? Iya. Itu motivasi nomor satu aku tuh selalu mama. Selalu kayak, ini mama nih ngeremehin lagi. Kita lihat gitu. Dulu aku gemuk. Aku diremehin kayak, aku naksir orang kayak, terus tuh orang, dia tuh nggak suka sama cewek gendut kayak gitu. Nah akhirnya aku diet, aku kurus berhasil gitu. Terus dari diremehin, lo ngapain sih sama orang-orang sekitar tuh dulu aku juga kayak, ngapain sih lo ngerekam diri lo sendiri, ngomong sendiri kayak orang aneh, jadi YouTuber gitu. Iya udah biarin aja, nanti lihat aja. Totonya, boom, aku apa namanya, jadi aku malah suka diremehin. Karena kalau diremehin tuh aku jadi kayak ada jiwa tertantang gitu loh. Ada orang yang diremehin down, butuhnya disupport gitu kan. Kalau aku nggak, aku diremehin, ayo remehin gue, coba nanti lo lihat gitu. Nah, berarti Gitu. lu sama kayak gue sih. Orangnya yang, oh menghina gue, oke kita buktikan siapa pemenangnya Ayo, kita buktikan. gitu. Iya, gitu. Bener, itu yang Iya aku kan? banget, ya. Tapi kan nggak semua orang kayak kita, mental baja yang, Bener. oh diremehin, oke mainkan kita ya gitu loh. Harus, itu mental yang harus coba dilatih untuk punya sih kalau menurut aku. Dan itu bisa dilatih untuk punya mentality seperti itu. Tergantung sih. Kalau memang dia karakter bawaan lahirnya memang sensitif, agak susah. Agak susah. Aku Karena ada orang yang sensitif, ada yang kayak kita yang bodo amat mau diomongin apa aja nggak peduli gitu kan. Iya. Tapi justru aku tuh malah karena sensitif itu loh, jadi aku. Oh gitu. Jadi seberapa kayak sensitif seorang Tasya? aku tadinya bener-bener sensitif parah, bener-bener sensitif yang kayak insecure. Karena keluarga aku cewek semua, cantik-cantik semua. Tiba-tiba aku gemuk sendiri, terus kayak nggak keurus gitu lah ya. Setelah pakai fashionnya juga paling nggak fashion sendiri. Yang lainnya tuh cantik, fashionable, udah kayak model. Terus kayak wah udah deh segala macem prestasi. Aku nggak pernah punya prestasi. Sampai akhirnya aku ke-trigger gara-gara mama ngeremehin aku itu waktu itu. Sebagai makeup artist. Sebagai itu kayak berapa sih makeup lo? Udah pulang, udah segala jadi makeup gitu kayak. Aku ke-trigger. Terus waktu aku gemuk juga aku dikatain gendut, dikatain pudel. Kayak wah kayak pudel waktu zaman SMP gitu karena dibully itu aku karena sensitif bangetnya itu jadi motivasi dan jadi kayak pemicu awal, tapi yang bikin survive-nya itu konsistensinya. Oke. Nah, ini mungkin udah pernah lo cerita di tempat lain ya. Dari makeup artist kemudian pengen punya MOP makeup yang menjual makeup gitu ya. Iya. Mulainya gimana tuh? Jadi mulanya tuh aku Singkat aja singkat. Iya, singkatnya itu kayak jadi awalnya aku koas sambil jadi MUA. Nah, jadi MUA kan ngasilin duit. Lumayan nih, aku jadi MUA ngasilin duit. Terus tau-taunya di Instagram tuh ada live pertama kali. Aku live, tau-taunya nonton kok bisa 3.000 orang. Itu buat aku dulu banyak segitu, 3.000 orang yang nonton. Terus semua orang tuh kayak, Tasya bikin YouTube dong. Akhirnya aku bikin YouTube. Ternyata pas aku bikin YouTube, aku tuh nggak tahu kenapa dari dulu orang bikin YouTube. Ternyata YouTube itu money maker gitu kan. Nah, banyak brand yang nge-approach aku. Abis itu ternyata setelah aku baru 3 bulan main YouTube, aku diundang ke New York Fashion Week sama brand besar. Udah akhirnya dari situ aku jalan ke New York Fashion Week dan aku akhirnya meninggalkan koas aku. Terus pas aku balik dari New York Fashion Week, kerjaan langsung tambah banyak. Aku langsung kayak, oh pantesan orang pada jadi YouTuber. Karena YouTube itu menghasilkan uang. Terus habis itu kayak uang dari videonya juga lumayan gitu kan. Udah dari semenjak itu aku lebih memilih berkarir dibanding lanjutin koas aku. Gitu. Itu dokter gigi nih ya. Dokter gigi. Jadi dokter gigi lo udah bye gitu ya. Udah bisnis SKG. udah oke ya. Iya, padahal itu pas aku mau New York Fashion Week itu ujian akhir, aku harusnya udah ujian yang tinggal jadi DRG gitu. Tapi kayak nggak New York Fashion Week lah, kapan lagi kita ke New York Fashion Week gitu kan. Udah aku akhirnya jalan nekat. Terus pulang, tau-tau kerjaan menumpuk gitu. Ditanya red car, ditanya ini, ditanya itu. Red car tuh apa? Cari tahu sendiri semuanya, ngedit sendiri semuanya. Sampai akhirnya 2019 aku baru punya tim yang kayak terstruktur gitu. Nah, MOP-nya sendiri yang MOP, makeup segala macam itu dimulai pas aku tahun 2022 tuh launching. Tapi dari tahun 2019 itu pas aku udah mulai punya tim dan segala macam,
Itu udah kayaknya sebagai beauty influencer goals-nya tuh pasti orang pengen punya brand makeup gitu. Kayak pasti seorang beauty lovers yang nyobain ribuan produk pasti pengen bikin produk sendiri gitu yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi momennya pas banget. Terus baru dari tahun 2022 launching, pagi malamnya semua barang sold out langsung sehari gitu. Dan abis itu udah akhirnya sekarang MOP berkembang sampai sekarang. Terus sekarang kita mau kayak pisahin lagi skincare dan juga hair care gitu. Jadi lu pengen beauty aja ya? Iya, jadi aim-nya emang di situ. Target utamanya dari beauty, dari MUA, content creator ke brand makeup owner gitu. Sebelum ada owner-owneran gitu dulu kan, zaman dulu. Berarti sekarang MOP udah 4 tahun dong ya? 4 tahun. Gitu. Dan duitnya hilang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, sekarang yang penting udah dapat bulanan lagi. Nanti pokoknya diganti sama Tuhan. Apa yang hilang pasti akan diganti juga sama Tuhan. Duitnya hilang pecah sih itu. Bunda. Gak apa-apa, semuanya pasti akan diganti sama Allah. Tapi bener kayak, kok gue kerja kok gue gak pernah dapet duit ya dari MOP. Terus habis itu MOP masuk CNN katanya 100 miliar loh ini valuationnya. Mana duitnya kayak gitu. Aku kayak, mana duitnya mana? Ternyata pantas aja. Tapi kan sekarang menurut lo, ini setelah kehilangan nih, lo ikhlas gak ini? Ya mau gimana lagi udah. Gue maksudnya gue mau bilang gini, kalau lo semakin cepat ikhlas, cepet baliknya. Iya, udah ikhlas sekarang udah. Karena udah tahu gak bakal balik, jadi kayak ya udah ikhlas aja. Balik dari yang lain lah semoga. Semoga MOP-nya kayak beli please. Tuh MOP tuh. Udah, ya kan? Terima Betul kasih. udah tuh. Gitu. Jadi sekarang benar-benar akan berkembang selain makeup, akan ke skincare baby. Ini dari baby juga Iya. bisa. Mau ke busana muslim? Enggak ya? busana muslim ide menarik juga. Tapi sama Bunda gimana? Kita berdua. Ayo. Ayo. Ntar kita akan pakai jilbab busana muslim. Iya. So-soan aja. Oke. Oh, iya. Allah itu kan sesuai prasangka hambanya. Betul. Doa baik dan manifest positif apa yang kamu harapkan untuk diri sendiri di masa depan. Misalnya, 10 tahun lagi kamu mau ngapain nih? Aku gak pernah mikir sampai 10 tahun gitu sih. Biasanya kan kalau gue, nanti gue mau jadi misalnya kayak Huda Beauty. Misalnya gitu Misalnya ya. kan. Ya ini aja udah di luar ekspektasi aku. Aku tadi tukang makeup yang dibayar 250.000 gitu kan. Tiba-tiba aku bisa jadi beauty content creator yang punya Dan brand sendiri. ber-MM-an. Yang datang dan yang hilang. Yang hilang dan yang datang. Ya betul sekali. Jadi semenjak aku ngelewatin itu, aku tuh ngerasa kayaknya Allah deh yang tahu yang terbaik buat aku, bukan aku. Jadi kayak aku kalau berdoa, aku minta yang terbaik aja. Bukan minta kayak, ya Allah aku mau jadi kayak Huda Beauty. Kali aja ternyata kata Allah, enggak, bukan Huda Beauty. Bahkan lebih dari itu gitu kan. Jadi aku setiap berdoa, ya Allah berikan aku yang terbaik menurutmu. Karena yang aku ada di posisi aku sekarang ini, bukan hasil doa aku, tapi hasil dari apa yang Allah kasih ke aku gitu. Dulu tuh aku kalau doa kayak ya Allah minta kurus, minta ini, minta itu, minta yang detail-detail gitu. Tapi ternyata kalau nggak dikabulin tuh kayak kenapa ya Allah nggak ngabulin doa aku? Ternyata dikasih di saat yang berbeda dan dikasih yang sesuai dengan keperluan aku dan kebutuhan aku dan lebih dari yang aku bayangin gitu. Kok kebalik ya sama gue ya? Kalau gue doanya detail kekabul semua ya? 80% Iya, sih. Gitu ya. Heeh. Iya banyak orang yang doanya detail. Kalau aku sekarang kayak, tapi ntar kalau aku doa detail yang kayak gitu, ternyata Allah maunya yang terbaiknya lain, Gak apa-apa. nggak apa-apa. Gak apa-apa, ya. karena berarti bukan jodoh gue, Oh, bukan gitu. milik gue. Ibaratnya, ya Allah aku minta rumah belakang luas 2000 meter. Amin. Gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya. Terus dikabulin gitu kan. Kayak aku melihat rumah ini gitu, ya Allah aku seneng banget rumah ini. Bayarin dong cash, dikasih cash ya kan. Terus sebelah nih, ya Allah aku pengen rumah sebelah harganya sekian M. Dan pada saat dijual rumah sebelah itu harganya lebih tinggi. Dijual sama gue, yang gue exactly yang gue sebut itu. Setiap gue lihat rumah sebelah tuh, ini rumah gue harganya sekian. Manifestingnya gitu ya. Nah, gitu. Iya, iya. Belakang, ini rumah gue juga ntar gitu. Jadi itu terkabul ya. Terkabul. Justru gue agak takut kalau emang berdoa, ya Allah kasih aku yang terbaik. Bener nih yang terbaik. Oke, gue kasih orang gila di depan lo ya gitu. Nah lo. Kan terbaik buat, menurut aku kata Allah. Nah kok gini sih ya Allah? Nah katanya kamu yang terbaik. Karena terbaik menurut aku kata Allah.
Iya. Gue gak takut sih kalau yang terbaik. Aku perlu. kayak, aku kalau berdua gitu, jadi kayak pokoknya ya Allah berikanlah aku yang terbaik untuk saat ini, yang terbaik untuk aku tuh apa, yang terbaik menurutmu untukku, udah gitu aja, pasrahin aja semuanya kayak. Tapi nanti mungkin boleh dicoba doa detail ya, biar kayak kali aja aku bisa jadi kayak Bunda Maya gitu, doanya detail, jodoh yang tampan dan mencintai aku secara ugal-ugalan dan bisa menjadi provider, amin ya Allah. Amin, tapi posesif juga. Posesif, nggak usah terlalu. Tambahin lagi berarti kurang detail kan. Kurang Takutnya dia tampan, provider tapi kamu nggak boleh Posesif. ke rumah ya gitu. Nggak boleh keluar dari rumah ya. Kamu disuruh di rumah aja ya gitu. Jangan please. Jadi detail itu panjang. Jadi Panjang ya. oh iya aku mau orang kaya yang tidak punya hutang. Iya, sedetail itu. Aku mau orang tampan dan setia. Dan setia. Kan. Jadi detail itu panjang. Nggak cuma gitu-gitu aja. Jadi harus sedetail mungkin sampai kita sampai bingung mau apa lagi ini ya gitu. Perkara ntar dikabul nggak dikabul terserah Tuhan sih. Iya. Tapi yang penting detail dulu gitu ya. Detail doanya. dulu. Gue sih juga doa gue 80% dikabulin sih. Sisanya kayak tinggi badannya harus harus tinggi. Nggak tinggi-tinggi juga ternyata. Tapi itu oke. Bukan ada hal-hal prinsip Bukan gitu loh. prinsip ya. Gitu sih. Setuju Oke, udah siap untuk jatuh cinta lagi? Kok lagu ya? Weh. Emang lagi ya? Lagu-lagu. Jatuh cinta lagi udah siap atau belum? Belum, kayaknya belum siap deh aku Bunda. Belum ya? Belum. Lu fokus karir Belum. sekarang ya? Sekarang fokus ke ini Tasya Farsha ini apa gitu. Oh, fokus mencintai diri sendiri dulu. Mencintai diri sendiri dulu. Dan mencintai Tuhan tentunya. Dan mencintai Tuhan pastinya. Iya. Sama fokus ke diri. Kasian nih Tasya nih. Dia capek banget dia. Capek lahir batin ini nih. Urusin dulu deh gitu. Jadi kayak aku lagi pokoknya number one yang aku sayang diri aku sendiri sekarang. Dan anak-anak pastinya. Tapi kayak slightly sedikit lebih sayang ke diri sendiri sekarang. Kalau dulu tuh dunia kayak buat anak sama suami. Pokoknya wah semua. Sekarang kayak Tasya Farsha harus sayang kepada Tasya Farsha karena siapa lagi yang mau nyayangin lo gitu. Sayangin Jadi diri udah sendiri mulai dulu. mulai belajar untuk lebih tegas. Iya, Say no. Minta uang? No. No. Buat apa? betul apa? Oke, kalau gitu thank you Tasya Thank udah you, sharing Bunda. tentang kisah-kisah positif buat kalian yang pengen berkarir atau bingung pengen mengerjakan apa. Mudah-mudahan konten ini bisa memberikan inspirasi buat kalian supaya tidak bilang susah atau enggak malas atau apalagi tadi ya yang kita blok-blokin tuh. Iya. Dia kan udah punya model dari orang tuanya, Dari itu orang jangan. tua, iya, Kita jangan. semuanya bisa asal kita mau merubah nasib kita sendiri. Betul sekali. Thank you ya Thank udah you, mampir Bunda. rumah Pejaten and see you in the next content. Bye. Bye.